Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bogus Sukmana dengan nomor NPM 24034010132 dari Prodi Teknik Lingkungan dan saya berasal dari kelas Bela Negara G170. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Optimalisasi Peran Teknik Lingkungan dalam menjaga kualitas air dan tanah sebagai wujud bela negara. Artikel ini membahas bagaimana peran keilmuan teknik lingkungan tidak hanya berdampak pada perlindungan lingkungan, tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan nasional sebagai bagian dari bela negara. Latar belakang dari artikel ini yakni air dan tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan keberlangsungan ekosistem. Namun, seiring meningkatnya aktivitas manusia seperti urbanisasi, industri, dan pertanian intensif, kualitas air dan tanah terus mengalami penurunan. Pencemaran berupa logam berat, limbah organik, bahan kimia berbahaya, hingga mikroplastik semakin sering ditemukan. Kondisi ini tidak hanya mengancam kesehatan manusia, tetapi juga berdampak pada ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, dan stabilitas sosial dan ekonomi. Dalam konteks bela negara, kerusakan lingkungan dapat melemahkan ketahanan nasional. Oleh karena itu, menjaga kualitas air dan tanah bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bagian dari upaya menjaga aset strategis bangsa. Tujuan penulisan artikel ini yakni yang pertama menjelaskan urgensi menjaga kualitas air dan tanah, yang kedua mengkaji peran strategis teknik lingkungan dalam pengendalian pencemaran, yang terakhir yakni menunjukkan bahwa kontribusi teknik lingkungan merupakan bentuk nyata bela negara di bidang lingkungan hidup. Peran teknik lingkungan dalam menjaga kualitas air. Teknik lingkungan memiliki peran penting dalam pemantauan dan pengendalian kualitas air. Penilaian kualitas air dilakukan melalui parameter fisik, kimia, dan biologi seperti BOD, COD, pH, serta kandungan logam berat. Melalui analisis ini, area rawan pencemaran dapat diidentifikasi sehingga strategi pengelolaan dapat ditentukan secara tepat. Selain itu, teknik lingkungan juga berperan dalam perancangan sistem pengolahan limbah cair baik domestik maupun industri. Teknologi seperti biofilter, constructed wetlands, dan membrane bioreaktor terbukti mampu menurunkan kadar polutan sehingga pencemaran air permukaan dan air tanah dapat dicegah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan air yang baik merupakan bentuk perlindungan terhadap sumber daya air sebagai aset nasional. Peran teknik lingkungan dalam menjaga kualitas yakni selain air, kualitas tanah juga menjadi perhatian utama. Tanah yang tercemar logam berat atau pestisida dapat merusak ekosistem dan menurunkan produktivitas pertanian. Teknik lingkungan berperan dalam penerapan metode remediasi tanah seperti fitoremediasi, bioremediasi, dan soil washing. Metode ini bertujuan untuk memulihkan tanah tercemar agar kembali aman dan produktif. Melalui keterlibatan dalam penelitian dan penerapan teknologi tersebut, mahasiswa dan profesional teknik lingkungan dapat berkontribusi langsung dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Peran teknik lingkungan sebagai wujud bela negara juga tercermin dalam penyusunan dan evaluasi dokumen AMDAL. AMDAL berfungsi sebagai alat pengendalian agar pembangunan tidak merusak kualitas air dan tanah. Selain itu, edukasi dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi bagian penting. Penyuluhan mengenai pengelolaan sampah, sanitasi, dan konservasi air dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut menjaga lingkungan. Dengan demikian, bela negara dalam bidang teknik lingkungan diwujudkan melalui kombinasi kemampuan teknis, tanggung jawab moral, serta kontribusi sosial kepada masyarakat. Kesimpulan dari artikel ini yakni, menjaga kualitas air dan tanah merupakan kebutuhan mendesak demi keberlanjutan lingkungan dan ketahanan nasional. Teknik lingkungan memiliki peran strategis dalam menganalisis, mengelola, dan mengendalikan pencemaran. Peran tersebut bukan hanya kewajiban akademik atau profesional, tetapi juga merupakan bentuk nyata bela negara.
Dengan mengoptimalkan kompetensi teknis, pemanfaat teknologi, serta kolaborasi antara akademisi, pemerintah, industri, dan masyarakat, keberlanjutan sumber daya alam bangsa dapat terjaga. Demikian presentasi yang dapat saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.